wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Pak William dan Ibu Emma serta semua alumni SQ dan saudara-saudara kami di tempat yang jauh dari Indonesia di Belanda, ya, di Rotterdam. Dan saya sangat senang sekali bisa bertemu kembali setelah hampir 20 tahun. Dan kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan, yaitu umur yang panjang dan bisa ketemu. Mudah-mudahan Allah pelihara apa yang Allah berikan, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Allah jaga juga keturunan kita sampai akhir zaman, dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kesini bersama dengan Waketum. Jadi alumni SQ itu jumlahnya sekarang alhamdulillah yang offline-nya sudah 2 juta. 2 juta yang offline. Tambah yang online-nya 3 juta, 5 juta. Nah, dalam menjalankan organisasi yang sudah sangat banyak ini, kalau di Eropa berapa William jumlahnya? Cuma sekitar 1.200, Pak. 1.200, oh bukan 700, Pak. Jadi Belanda aja, Pak. Belanda iya. Oh, Belanda 700, tapi Eropa ya. 1.200. Afrika udah 1.200. Kita berikan aplaus dulu dong. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Itu amal ibadah tuh, Pak. Jadi si 1.200 itu saya masih ingat tuh dulu ketika training di sini ada orang yang 40 tahun nggak sholat ya. 40 tahun nggak sholat langsung menjerit situ teriak. Pokoknya training yang paling histeris, yang paling heboh di seluruh dunia adalah Belanda. Training yang paling heboh, yang paling histeris Belanda, kedua Amerika. Ya, saya masih ingat bersahadat di tengah kelas itu ya, di tengah ruangan bersahadat. Jadi itulah amal ibadah, amal soleh Pak William, Ibu Emma. Tentu juga ini tidak bisa sendiri kan, kalau Bapak dulu nggak menjaga anak-anak kan Pak. Sekarang anak-anak yang Bapak jaga udah 20 tahun udah dewasa semua Pak ya. Jadi mesti sih ngejagain anak-anak supaya nggak lari-lari kan Pak ya, supaya Bapak ibunya bisa ikut training. Dan itu luar biasa. Dengan Pak Nanan, ya Pak Nanan ini Komjen Pol Purnawirawan. Nah, beliau adalah polisi yang dulu di zaman beliau semua polisi wajib training di zaman beliau. Dan yang mencantumkan 7 budi utama yang di tembok menara itu di kepolisian, undang-undang berapa itu beliau lah Pak Nanan. Kita berikan aplaus Kang Nanan. Dan juga Nanan ditemani dengan ininya bidadarinya Ibu ya, istrinya yang setia mendampingi. Kita berikan aplaus. Nah, kemudian Pak Adrian. Ini Pak Adrian juga sahabat kita ya, orang yang Dr. Adrian di bidang IT bersama dengan bidadarinya juga. Alhamdulillah. Jadi siapa lagi, kita berempat ya? Nah, tapi juga ada anak saya namanya Eski. Eski itu tulisannya ESQI, Eski. Tadinya saya mau nulisnya ESQI, panggilnya apa susah sebutnya, maka saya kasih nama Eski. Nah, Eski Gibraltar Ibrahim. Jadi semua anak saya tidak ada yang ditemani ketika dilahirkan. Saya pasti ada di Gibraltar. Saat itu saya sedang di Selat Gibraltar. Ya, kemudian makanya saya namanya Eski menyeberangi Selat Gibraltar untuk mengajarkan Tauhid Ibrahim. Tepuk tangan untuk Eski ini. Mudah-mudahan Eski nanti bisa datang lagi ke Belanda. Amin. Yang hobinya buang tisu dari atas. Ini dia. Makanya pergi keluar negeri terus. Ya, karena suka buang-buang tisu, makanya pergi ke Eropa kemana gitu. Terus di situ kebayangin salju. Akhirnya apa yang dibayangkan terjadi. Sehingga dia terus pergi ke luar negeri terus. Jadi paling banyak ke luar negeri dibanding anak-anak yang lainnya. Jadi alhamdulillah. Nah, saya di sini datang pertama untuk mau halal bihalal ya, bersama dengan Pak Nanan, bersama Pak Adrian, bersama dengan istri ya, untuk mengucapkan mohon maaf lahir batin minal aidin faizin, dan juga sekaligus ingin memberikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga Pak William, Ibu Emma, dan tentu saja tidak bisa sendiri karena semuanya ini ikut turut serta. Maka itu amal ibadahnya, amal jariahnya akan mengalir. Nah, kami juga menyampaikan salam dari alumni SQ di Indonesia, Malaysia, dan seluruh dunia ya. Dan tentu ini Belanda atau Eropa ini Korwil yang sangat terkenal, paling aktif. Karena 20 tahun ya Pak William tetap jadi Korwil, nampaknya akan jadi Korwil abadi gitu.
panjang terus. Gitu. Nggak ada pemilu Pak ya? Nggak langsung. Nanti Pak William mungkin bisa cerita bagaimana. Tapi nanti setelah dari saya mungkin juga Pak Nanan nanti nyampaikan lah gitu ya. Setelah Pak William terus mungkin Pak Nanan. Terus yang kedua juga kita ingin selain mengucapkan terima kasih, kami juga ingin beri semangat supaya terus dipertahankan ilmunya. Pertahankan. Kalau Islam itu keturunan ya Pak Adrian ya. Jadi kita lahir sudah KTP-nya Islam. Sholat diperintah, diwajibkan. Puasa juga kadang-kadang ikut-ikutan. Lebaran ikut-ikutan gitu ya. Haji ya sudah mulai sedikit tantangan gitu ya. Zakat jelas diwajibkan. Tapi ada yang paling berat satu, yaitu iman. Kalau Islam kita begini sudah kelihatan Islam. Ya, terus kita lebaran sudah kelihatan Islam. Tetapi soal iman itu tidak bisa diturunkan. Dia harus diusahakan dan dicari. Nah, apa yang ESQ lakukan adalah membantu supaya menemukan iman, karena iman itu adalah effort. Jadi kalau kita lihat mengapa banyak orang, Pak Hadi kenapa kok ya umat Islam banyak di Indonesia, di dunia, tapi kok masih kalah sama Jepang, kalah sama Belanda gitu kan? Karena ada ayatnya, qolati a'robu amanna kulam tu'minu walakin kulu aslamna. Orang-orang Arab Baduy itu berkata, aku beriman belum, kau baru Islam, iman belum masuk ke dalam hati. Jadi apa yang ESQ lakukan adalah menghujamkan iman masuk ke hati untuk melahirkan apa yang disebut dengan 3G society. 3G, God fearing. Jadi orang yang takut dengan neraka, jadi takut betul dengan neraka. Jadi karena takut dengan neraka, takut sama Allah, akhirnya jadi orang baik gitu kan. Nah ini yang belum. So, kalau sudah God fearing society, maka umat Islam akan bangkit luar biasa. Buang sampah juga nggak akan ada. Yang kedua, God loving society, yaitu masyarakat yang cinta sama Allah. Kalau sudah cinta sama Allah, falling in love with Allah, maka dunia ini sudah enggak. Tadi saya barusan ke Keukenhof kan, saya bilang ke Pak Adrian, saya ngomong Pak Nanan, coba itu lihat indahnya ini. Nanti surga itu kali 100 indahnya, ini belum bisa menggambarkan surga meskipun sudah Keukenhof. Kali lagi 1000, maka itu pun belum bisa menggambarkan jannah gitu. Kali 1.000.000 rasa bahagianya melihat Keukenhof, kagum dan damainya belum bisa. Lalu kumpulkan Keukenhof di seluruh dunia yang ada, kali 1.000.000, kali 1.000.000.000, belum bisa menggambarkan indahnya Raudhah Jannah. Tapi itu saya sudah rame ya, bayar lagi ya. Kemudian Pak Adrian bilang, iya kalau kita berbuat baik kita kesini. Iya akan bisa lagi kalau kita soleh, takwa, kita akan masuk ke Keukenhof spiritual. Ya, maka itulah yang dalam surat Ar-Rahman itu diceritakan ya. Ar-Rahman alam al-Quran khalaqal insan alam bayan asam suwal qamaru bihusban wan najmu was-sajda was-samaa rafa'a wa da'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tughsirul mizan wal ardu wa da'al ana fiha faqihatu wan nahlu zatul akmam wal habbuzul asfi wa raihan tabi ayyi ala'i rabbikum atukaziban. Jadi kalau saya datang ke situ saya bilang itu ceramah surat Ar-Rahman dan suatu saat saya pengen bawa alumni ESQ ya, kemudian saya ingin membacakan surat Ar-Rahman di Keukenhof tadi itu gambar. Nah itu untuk melahirkan yang God loving society, orang yang cinta dengan kebenaran, cinta keadilan, cinta perdamaian, cinta kasih sayang, cinta persatuan, cinta kerjasama. Kalau Pak Nanan bilangnya cinta 7 budi utama. Ya, nanti Pak Nanan akan cerita gitu. Nah yang berikutnya adalah tentu God believing society. Nah ini yang menimbulkan rasa tenang, rasa tentram, sehingga kita tidak merasa kekurangan, selalu merasa berkecukupan, hidupnya selalu senantiasa qanaah gitu. Dalam perjalanan kan banyak ujian tuh, ada yang tasnya ketinggalan gitu kan. Gitu kan. Itu rukun iman ke-6 gitu kan. Saya bilang Kang Nanan, Kang,
akan sedang ini rukun iman ke-6. Rukun iman ke-6 itu semua keputusan takdir baik dan buruk yang Allah putuskan terima, pasti itu baik. Ada yang, waduh saya dulu dihina, dicaci, ditinggal, wah sakiti. Nah itu semua yang ada baik gitu ya. Pananan ada ujian apa, akhirnya malah karena ada masalah malah itu jadi baik. Nah itu yang paling berat itu rukun iman ke-6. Nah itu God believing society. Itu yang menimbul rasa tenang dan damai, iman, aman. Nah itulah yang disebut God believing society. Nah untuk menciptakan itu maka saya bentuklah modul training namanya ESQ. Jadi ESQ itu adalah hanya untuk menusukkan iman ke dalam batin. Kayak disuntikkan itu iman ke hati sehingga hatinya penuh dengan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tapi juga beriman pada Allah. Yang permasalahan yang terjadi adalah yang terjadi adalah kita sibuk dengan syariat-syariatnya sampai lupa bahwa iman itu tidak bisa diturunkan, iman itu dicari. Maka itulah 165. 6-nya iman, 5-nya Islam. Kalau 5 rukun Islam saya nggak usah ngajar lagi karena ustadz-ustadz sudah mengajarkan. Tapi kalau yang paling berat, 1 aja iman kepada Allah. Tukang Hof aja belum bisa menceritakan indahnya itu. Iman pada malaikat, iman pada Nabi Rasul, iman pada kitab-kitab, iman pada hari kemudian. Ini 5 aja, tambah lagi terakhir iman pada takdir, 6 itu saja. Itu akan membangun manusia yang God-fearing society. Nah yang terakhirnya adalah ihsan. Nah ihsan itu ihsan itu senantiasa merasa melihat dan dilihat oleh Allah. Itu paling susah, merasa melihat dan dilihat oleh Allah ya. Itu yang paling susah. Nah ESQ itu menciptakan sebuah mekanisme bagaimana mereka merasa melihat dan dilihat Allah, yang puncaknya ihsan, yaitu merasa melihat dan dilihat oleh Allah. Nah itu akan timbulnya adalah kebaikan-kebaikan. Maka itulah mengapa di Jakarta kita bangun gedungnya namanya Menara 165. Ya mudah-mudahan saya datang sini mengingatkan kembali tentang 165. Kalau bisa nanti ada tulis 165 supaya selalu ingat. Nah 165 itu bukan saya yang mengajar, jadi bukan ESQ, tetapi yang mengajarkan adalah langsung Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi saat itu Nabi Muhammad sedang duduk seperti acara seperti ini, tiba-tiba datang itu laki-laki, bajunya putih, sorbannya putih, wajahnya putih, bersih seperti orang yang habis mandi. Padahal dia tidak ada tinggal di kota Madinah, berarti orang luar. Tapi orang luar kok seperti baru mandi, seger gitu wajahnya. Kemudian dia duduk langsung berhadapan dengan Nabi. Laki-laki itu bilang, "Ya Rasulullah, apakah itu Islam?" Dijawablah oleh Rasulullah, "Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji." Laki-laki itu jawab, "Sodakta, engkau benar." Kemudian tanya lagi, setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, sodakta, tanya, "Apa itu iman?" Dijawab, "Believe in Allah, believe in angel, believe in prophet, believe in Quran, ya. Believe in hereafter." Kemudian terakhir takdir. Dijawab sadaqta ya, oleh laki-laki itu. Nah terakhir tanya lagi, apakah itu ihsan? Apakah itu ihsan? Ihsan adalah engkau beribadah, mengabdi seolah engkau merasa melihat Allah. Nah itu kan God-fearing society itu. Kalau tidak, merasalah engkau dilihat oleh Allah. Kemudian laki-laki tanya lagi, kapan hari kiamat? Nah, yang bertanya dan ditanya kita semua tidak tahu. Dan kemudian apa cirinya? Ya ketika pengembala kambing mendirikan gedung-gedung yang tinggi. Atau gedung yang mana nih? Yang pasti bukan gedung Twin Tower, bukan Burj Dubai. Kira-kira gedung mana tuh yang deket-deket ke 165 gitu ya. Oke. Nah berikutnya laki-laki itu pergi. Setelah laki-laki itu pergi, Rasul tanya, "Ya Umar, kamu tahu siapa dia?" Kemudian dijawab, "Hanya Allah dan Rasul yang tahu." Dijawablah, "Dia Jibril yang mengajarkan iman, Islam, dan ihsan." Nah itulah ilmu ESQ.
Ya, sekarang selama ini coba tanya ke anak-anak apa itu Islam, jawab Islam itu indah, gitu kan? Karena kebanyakan nonton RCTI kan. Islam itu damai, asal RCTI. Islam itu ya trilogi iman, Islam, ihsan. Iman itu action, Islam itu actionnya, kemudian iman itu beliefnya, ihsan itu adalah keindahannya melihatnya. Nah, tiga itu selalu terpisah-pisah. Orang yang Islam belum tentu iman, orang yang eling belum tentu Islam. Orang yang baik seperti orang-orang Belanda itu banyak yang baik-baik ihsan, tapi belum tentu dia punya iman. Nah, bahkan juga 5 yang sholat belum tentu dia paham syahadat, yang syahadat belum tentu dia paham sholat, yang puasa belum tentu dia mengerti syahadat, yang syahadat belum tentu dia punya iman, terus yang sholat belum tentu dia iman. Nah, semuanya itu selalu terpisah-pisah. Nah, ISQ adalah mengikat kembali dalam satu kesatuan. Jadi yang hajinya diambil, puasa diambil, zakatnya diambil, sholatnya diambil, semua diambil, diikat jadi 5. Nah, kemudian 6-nya iman pada Allah yang selama ini terpisah ya ambil, iman Nabi ambil jadi diikat lagi. Ihsannya, yang elingnya ya diambil. Akhirnya di dadanya Pak Nanan itu sebelah kiri ada itu 165 itu. Diikatlah jadi satu kesatuan, dan itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Nah, saya nggak lama saya akan kembali lagi ke Jakarta, tapi sebelumnya kita mau rihlah, mau tadabur alam ya, dengan Pak Nanan keliling semua dengan Pak Drian. Kemudian saya pulang, dan harapan saya kedatangan saya ke sini untuk menyegarkan kembali, untuk mengajarkan itu. Nanti para ibu, para bapak kalau mendidik anaknya tahu Islam itu apa, bukan cuma suruh sholat, tetapi paham dia harus syahadat, komitmennya pada Allah, karakternya sholat, kendali dirinya puasa, terus kemudian zakat dan haji. Tapi tidak cukup hanya itu, imannya 6 mesti ditanya. Itu juga tidak cukup pada ihsan, itu satu kesatuan. Itu aja dari saya, mudah-mudahan pesan 165-nya sampai. Mudah-mudahan 165 tetap tertinggal di Rotterdam, tertinggal di Belanda, kemudian menyebar ke seluruh Eropa sampai ke Afrika, dan kemudian dihadiahkan untuk baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya kelak bisa langsung ketemu Nabi Muhammad SAW dan ketemu di Keukenhof, yaitu Keukenhof yang asli, yang sejati di Raudhah Jannah, dan masuk surga Firdaus semuanya tanpa hisab. Dan yang sudah meninggal duluan pasti dan tentu mereka bahagia. Ya. Saya masih ingat mereka yang sudah pergi, yang ngasih saya pulpen siapa Pak? Vicky apa? Fikri ya. Ari di pulpen emas. Nah, ini artinya saya disuruh menulis kata-kata emas itu. Dia sudah pergi. Vicky ya, juga Pak Vicky juga yang bersama istrinya juga sudah pergi. Mudah-mudahan mereka tentram, bahagia di sisi Allah, terus keluarganya dilindungi, dijaga, dan bisa berkumpul semuanya di jannah tanpa hisab, tanpa diperiksa. Demikian dari saya. Nanti berikutnya dari Pak William. Ya, mungkin Pak William dulu, baru nanti Pak Nanan menyampaikan. Saya terus Pak Nanan bisa melantik ini Kang Nanan. Kadang-kadang mereka tuh nggak tahu bahwa mereka sudah anggota FKSQ gitu. Silakan Pak William. Terima kasih lagi, dan mohon maaf jadi kami merepotkan ini datang mendadak, dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak William.